Halo semua, selamat datang di channel Belajar Objin. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang penting di bidang Objin, yaitu kehamilan ektopik. Namun sebelumnya, terus dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya Belajar Objin dapat terus membagikan materi dan update terbaru seputar Objin. Mari kita mulai. Kehamilan ektopik. Namun sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami mekanisme terjadinya kehamilan normal, yang diawali dari terjadinya ovulasi pada ovarium. Lalu, sel telur atau ovum akan memasuki saluran telur atau tuba falopi. Lalu, pada bagian ampula tuba falopi, ovum akan bertemu sperma, sehingga terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan pada bagian ampula tuba falopi. Selanjutnya, hasil konsepsi berupa zigot akan berjalan terus menuju uterus melalui tuba falopi sambil melakukan pembelahan sel. Pada saat tiba di uterus, hasil konsepsi sudah menjadi blastokista. Blastokista selanjutnya akan menempel pada endometrium kavum uteri untuk selanjutnya terjadi implantasi. Sehingga, implantasi selain atau berada di luar endometrium kavum uteri akan menjadi kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik bisa terjadi pada berbagai lokasi. Lokasi tersering yaitu mencapai 95% dari seluruh kehamilan ektopik terjadi pada saluran telur atau tuba falopi, di mana bagian tuba tersering adalah ampula tuba falopi yang mencapai 70% dari seluruh kehamilan ektopik. Selanjutnya, ada bagian yang menyempit pada tuba yaitu isthmus sejumlah 12%, diikuti pada fimbriae 11%, dan pada bagian intersisial atau cornu sejumlah 2%. Lalu, kurang dari 5% kehamilan ektopik akan terjadi di luar tuba falopi, di mana 3% kehamilan ektopik terjadi di ovarium dan 1% pada kavum peritoneum. Lalu, masing-masing kurang dari 1% pada serviks dan bekas luka seksiosesaria pada uterus. Faktor risiko kehamilan ektopik adalah sebagai berikut. Pertama adalah kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu pada riwayat infertilitas sebelumnya. Lalu, infeksi menular seksual atau penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik karena potensi perlekatan pada rongga pelvik. Selanjutnya ada riwayat operasi tuba falopi sebelumnya. Dan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik sebelumnya akan meningkatkan risiko 5 kali lipat untuk terjadinya kehamilan ektopik di kemudian hari. Apa saja tanda dan gejala suatu kehamilan ektopik? Tanda dan gejala kehamilan ektopik bergantung pada 3 faktor, yaitu usia kehamilan, lokasi kehamilan ektopik tersebut, dan derajat perdarahan yang terjadi. Lalu, kita bisa mencurigai suatu kehamilan ektopik apabila terdapat trias klasik kehamilan ektopik, yaitu riwayat amenorea atau terlambat haid sebelumnya yang juga menandakan bahwa pasien sedang hamil. Selanjutnya, akan terjadi nyeri perut hebat akibat saluran telur atau tuba falopi yang mengalami ruptur karena sudah tidak mampu menahan kehamilan yang semakin membesar. Dan yang terakhir, akan terjadi perdarahan vaginam akibat terlepasnya desidua dari dinding uterus yang berhubungan dengan penurunan hormon progesteron dan beta-HCG akibat lokasi kehamilan yang salah ataupun sudah terjadi ruptur. Lalu, bagaimana kita bisa mendiagnosis suatu kehamilan ektopik? Alur diagnosis kehamilan ektopik adalah sebagai berikut. Pada perempuan yang sudah dikonfirmasi hamil dengan tes pack positif, disarankan untuk melakukan pemeriksaan antenatal untuk mengkonfirmasi kehamilan. Apabila dengan USG transabdominal tidak bisa mengkonfirmasi lokasi kehamilan, digunakan USG transvaginal yang sangat sensitif untuk mendeteksi kehamilan intrauterin. Lalu, apabila tidak terlihat suatu kehamilan intrauterin, maka harus dicurigai suatu kehamilan ektopik. Apalagi jika terdapat cairan bebas yang memenuhi kavum Douglas dan terdapat trias klasik kehamilan ektopik, maka diagnosis kehamilan ektopik terganggu sudah dapat ditegakkan. Namun, apabila pada kondisi fasilitas USG tidak tersedia, dapat dilakukan pemeriksaan kuldosintesis atau melakukan fungsi pada kavum Douglas. Apabila berhasil diaspirasi darah yang tidak membeku, maka dapat dikonfirmasi suatu hemoperitoneum, yang juga mendiagnosis suatu kehamilan ektopik terganggu. Prinsip penata laksanaan kehamilan ektopik adalah diagnosis sedini mungkin, supaya dapat mempertahankan fungsi fertilitas karena dapat mencegah ruptur pada saluran telur atau tuba falopi. Namun,
Apabila sudah terjadi ruptur tuba yang diikuti oleh nyeri perut hebat dan gangguan hemodinamik, maka tujuan penanganan adalah untuk emergency life saving. Secara garis besar, penata laksanaan kehamilan ektopik dibagi menjadi dua, yaitu farmakologis dan pembedahan. Terapi farmakologis yaitu dengan pemberian methotrexate. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu kehamilan ektopik yang asimptomatik atau secara hemodinamik stabil. Selanjutnya, tidak terdapat aktivitas jantung janin. Lalu, ukuran kantung gestasi yang kurang dari 3,5 cm, keberhasilan terapi MTX mencapai 93%. Dan yang terakhir adalah serum beta HCG kurang dari 5000 mili international unit per liter. Lalu, efek samping dari MTX adalah gangguan fungsi hati karena MTX yang bersifat hepatotoksik. Lalu ada stomatitis dan gastroenteritis dan depresi sub-sub tulang. Dan kontraindikasi terapi MTX adalah keadaan imunodefisiensi, sakit paru aktif, dan disfungsi hati, ginjal, dan hematologi. Terapi pembedahan dari kehamilan ektopik terdiri dari laparoskopi. Pada keadaan kehamilan ektopik yang berhasil didiagnosis secara dini, maka dapat dilakukan laparoskopi salpingostomi, di mana dilakukan insisi pada lokasi kehamilan ektopik pada tuba. Selanjutnya, kantung gestasi umumnya akan terekspulsi secara spontan karena tekanan di dalam tuba yang meningkat. Sisa jaringan tofogas dibersihkan, dan fokus perdarahan dilakukan koagulasi. Lalu, bekas insisi tidak dijahit supaya dapat terjadi penyembuhan secara alami. Teknik salpingostomi dilakukan untuk mempertahankan fungsi tuba dan fertilitas. Namun, perlu diingat bahwa risiko terjadinya kehamilan ektopik berulang akan meningkat hingga 5 kali lipat. Lalu, pada keadaan di mana sudah tidak dibutuhkan fungsi fertilitas, dapat dilakukan pengangkatan tuba seluruhnya atau salpingektomi dan diikuti tubektomi kontralateral. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehamilan ektopik yang berulang di kemudian hari. Lalu, apabila sudah terjadi ruptur pada tuba yang ditandai dengan nyeri perut hebat dan gangguan hemodinamik, maka laparotomi salpingektomi sito harus dilakukan untuk menghentikan sumber perdarahan dan melakukan evakuasi darah pada kavum abdomen. Keterlambatan diagnosis dan penata laksanaan dari kehamilan ektopik terganggu akan berakibat morbiditas dan mortalitas. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kehamilan ektopik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyajian data ataupun kata-kata pada materi ini. Sumber kepustakaan yang saya gunakan untuk menyusun materi ini dapat dilihat di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.